Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, saya Adi Hidayat ingin menyapa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita di hari Jumat, hari mulia, hari pertama menunaikan ibadah di bulan Ramadan ini, dirahmati, diampuni, dan yang paling khusus diterima ibadah siam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ibadahnya pun istimewa dan karunia-Nya pun begitu istimewa. Tidak hanya Allah menghadirkan balasan-balasan akhirat yang sangat luar biasa, bahkan menjadikan satu pintu di surga khusus bagi orang yang gemar berpuasa dengan nama Ar-Rayyan itu. Lebih dari itu, ada bonus yang Allah bisa berikan pada setiap orang puasa, khususnya di bulan Ramadan saat ia masih berada di dunia. Bonus ini disampaikan langsung oleh Nabi SAW lewat hadis yang diteruskan oleh sahabat Abdurrahman bin Sakhr atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah, tercantum dalam Sahih Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis yang ke-38. Nabi menyampaikan, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shama ramadhana, siapapun yang menunaikan puasa Ramadan. Man itu isim mausul, konjungsi menunjuk pada satu pelaku, subjek, kadang-kadang ke objek, tapi bentuknya tunggal, sifatnya terbuka. Artinya bisa lelaki, perempuan, tua, muda, semua terbuka. Allah memberikan kesempatan pada setiap personal kita, tanpa kecuali, tanpa batas, sepanjang ia memenuhi kualifikasi untuk menunaikan puasa Ramadan. Apa yang ditawarkan oleh Allah melalui lisan Nabi ini? Pertama, imanan wahtisaban. Tidak semua orang yang puasa, tapi khusus yang menunaikan puasa Ramadannya dengan penuh keimanan dan ketulusan. Kalimat hadisnya, imanan, dia tunaikan puasa itu dengan penuh kekuatan iman. Imanan. Wahtisaban, dan tulus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahtisaban. Saudaraku, apa yang kemudian dimaksudkan lewat hadis ini? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Nabi, orang yang menunaikan puasanya dengan penuh keimanan dan ketulusan karena Allah, maka ia akan mendapatkan bonus saat di dunia, diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu sejak ia mulai baligh sampai dengan di hari itu dia berpuasa. Bayangkan berapa usia kita dari sejak balik sampai saat ini. Ada yang 30, 40, 50 tahun, lebih daripada itu. Berapa dosa yang sudah pernah diperbuat sampai hari pertama Ramadan ini. Sampai di hari Jumat ini. Ada berita yang sangat menggembirakan, kata Nabi, dan tentunya ini langsung berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan oleh Rasulullah SAW, siapa yang menunaikan puasanya, benar ditunaikannya karena iman dan ketulusan, maka ia berpotensi digugurkan, diampuni semua dosanya sampai di hari itu dia puasa. Masya Allah. Tapi seperti apa kualifikasi orang yang menunaikan puasa dengan iman dan tulus itu? Ini yang akan saya detilkan. Kita sering bahas bahwa kalimat iman itu seringkali bersanding dengan amal saleh. Iman sering disandingkan dengan amal saleh. Dan ini selalu bergandengan satu dengan yang lainnya. Ya, saya sering sampaikan, iman itu amalan hati. Amalan hati butuh pembuktian. Pembuktiannya lewat pekerjaan anggota tubuh. Pekerjaan disebut dengan amal. Karena ia disupport dengan cahaya iman, maka semua pekerjaan anggota tubuh kita pasti akan mengarah pada yang baik. Baik dalam bimbingan Allah disebut saleh. Karena itu kalau digabungkan pekerjaan dan baik menurut pandangan Allah disebut dengan amal saleh. Ya, orang yang beriman maka cahaya dalam hatinya akan membimbing seluruh tubuhnya untuk mengerjakan amal saleh. Karena itulah dalam Al-Quran sering disandingkan kata iman dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi khusr.
illal ladzina amanu, iman wa amilus solihat. Iman bersanding dengan amal saleh. Dalam rumus tafsir, jika ada ayat dalam Al-Quran atau bahkan keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata iman dalam bentuk apapun, bisa kata benda kah, kata kerja kah, jika dia bersanding dengan amal soleh, maka ini struktur dasarnya. Amal soleh sebagai pembuktian dari iman. Tapi jika kata imannya berdiri sendiri, tidak disebutkan amal solehnya, maka ini dimaksudkan amal soleh ini sudah otomatis terkandung dalam kalimat iman ini, sehingga saking diketahuinya tak perlu disebutkan lagi. Orang beriman pasti beramal soleh. Itu yang dimaksudkan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah ke-52 ayat 21. Surah At-Tur ayat 21 Allah firmankan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasabat rahim." Baik, walladzina amanu, dan orang tua yang beriman itu. Tidak disebutkan amal salehnya. Ya, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti oleh keturunannya sama-sama beriman juga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka mereka akan dikumpulkan semuanya di surga. Jadi kalau orang tua beriman, mendidik anaknya beriman juga, dipelihara imannya sampai wafat, mereka semua akan dikumpulkan di surga, satu keluarga. Tapi kan syarat masuk surga tidak cukup dengan iman, mesti ada amal soleh. Karena itu kalimat surga pertama di surah kedua Al-Baqarah ayat 25 dibuka dengan iman dan amal soleh. Ya, wabasyiril ladzina amanu iman wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, berikan kabar gembira pada orang yang beriman dan membuktikan imannya dengan amal saleh, disiapkan bagi mereka pilihan berbagai surga yang mengalir keindahan-keindahan di bawahnya dan sekitaran-sekitarannya. Nah, karena kalimat-kalimat iman sudah diketahui buktinya lewat amal soleh, amal soleh, amal soleh. Karena itu, jika kalimat imannya berdiri sendiri, amal solehnya tidak disebutkan, maka otomatis yang dimaksudkan iman dan amal soleh. Seperti ayat tadi. Dan para orang tua yang beriman itu dan membuktikan imannya dengan beramal soleh, diikuti anak-anaknya, dijaga itu semua, mereka dikumpulkan dengan iman dan amalnya di surga. Itu maksudnya. Karena itu ujung ayatnya ditutup dengan kalimat wa ma alatnahu min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Ya, kami tidak akan sia-siakan amal mereka yang dibuktikan lewat bimbingan iman itu. Jika baik, maka iman dan amal itu akan mengumpulkan mereka di surga. Tapi itu tawaran, kata Allah, setiap orang tua bisa memilih apakah ingin mewujudkan itu atau menghadirkan nestapa dan tangisan di kemudian hari. Terkait dengan rumus hadis Nabi tentang puasa Ramadan ini, karena kalimat ini disebutkan iman tunggal tanpa amal solehnya, maka sudah otomatis mencakup kalimat yang tadi saya maksudkan. Imanan, karena itu cara menerjemahkannya, man shoma ramadhana, siapa yang menunaikan puasa Ramadan, siapapun dia, laki-laki, perempuan, sepanjang dia baligh, ya, masuk dalam kualifikasi imanan, dia tunaikan puasanya dengan penuh keimanan. Lalu terjemahkan, dan bukti kuatnya, penuhnya iman itu banyak mengerjakan amal soleh dalam puasanya. Ini maksudnya. Ya, karena kalau Anda terjemahkan dengan penuh keimanan saja, bisa relatif nanti maknanya. Tapi kalau kita dalami dengan tafsirnya, yang dimaksud dia tunaikan puasanya dengan penuh keimanan, bukti penuh imannya, dia perbanyak amal soleh saat dia menunaikan puasa Ramadannya. Apa yang dia kerjakan? Ya, dia tingkatkan sholatnya. Dari yang tadinya fardu, meningkat tambah dengan sunnahnya. Dari yang tadinya baca Quran, itu pun sedikit, dia tambah. Biasa hari biasa, misalnya 1 halaman, dia tambah sehari sekarang 1 juz. Dia tambah dengan tilawah, dia tambah dengan menghafal. Jarang sedekah, dia buka kemudian untuk sedekah. Karena itu, di bulan Ramadan menariknya, semua pintu amal soleh itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudahan bagi kita untuk menunaikannya. Karena itu, siapapun saat Ramadan, hatinya lapang untuk bekerja dan beramal soleh. Kalau nggak percaya, silakan. Bukankah saat Ramadan kita semakin tergerak meningkatkan ibadah? Pengen sholat sunnah, pengen sedekah, kan? Pengen baca Quran. Itu dimanfaatkan. Allah sudah buka seluas-luasnya. Tinggal kita bagaimana kemudian mengoleksinya dan mengumpulkan amalan yang berkualitas di hadapan Allah. Jadi ini poinnya. 1, isi ibadah Ramadan kita dengan banyak beramal soleh. Wahtisaban, dan ukur-ukur, hitung-hitung amal soleh ini supaya ikhlas. Tulus karena Allah. Ya, jangan sampai mau tarawih karena orang tarawih, kita pun tarawih. Karena orang baca Quran, saya pun pengen baca Quran. Ya? Karena orang sedekah, saya pun pengen sedekah. Tidak.
Kenapa ini penting kalimat Nabi muncul? Seakan-akan Nabi dengan bimbingan Allah sudah memprediksi akan banyak mungkin orang beramal saat Ramadan, motifnya beda-beda. Ya, mungkin karena motif ingin dipuji, ingin ria, ingin tampil, ingin macam-macam, dan sebagainya. Ya, termasuk juga doakan saya dan ustadz-ustadz yang lain, supaya kalau ta'lim itu tujuannya benar karena Allah. Bukan karena ingin eksis di YouTube, bukan karena ingin cari follower, bukan karena macam-macam. Nah, itu yang paling berbahaya. Ya, jadi ukurannya kalau kita bisa beramal dengan baik, dilakukan dengan tulus, maka dua hal ini cukup kemudian menggetarkan arsy dan menjadikan Allah memberikan anugerah terindah dalam hidup kita dan petualangan kehidupan kita di dunia ini dengan mengampuni semua dosa-dosa kita yang pernah kita kerjakan saat di puasa itu. Maka dua hal ini bisa menggugurkan dosa yang pernah kita kerjakan selama hidup kita dalam periode balik sampai hari pertama Ramadan ini. Siapa yang tidak berminat? Kalau Anda bertanya, masa sih Ustadz? Sudah, kaidah ini tuntas. Kalau sudah Allah yang sampaikan, Nabi yang kemudian menyampaikan, menegaskan kembali atas petunjuk Allah itu, maka tidak perlu ada keraguan. La raiba fi, jangan pernah ragukan. Kalau masih Anda ingin logikakan, sederhana teman-teman sekalian, amal soleh ini kan banyak sifatnya. Di Ramadan dilipat gandakan. Yang biasanya 10, jadi dilipat gandakan 10 lagi jadi 100. Ya, karena dilipat gandakan, maka setiap yang kita kerjakan pahalanya lebih banyak. Bukankah setiap amal akan menutup yang buruknya? Amal soleh akan menggugurkan yang salah. Demikian rumusnya di hadis Muslim. Ya, fa in faniyat hasanatuhu, jika habis yang baiknya ini, sisa yang buruk. Kalau masih ada buruk, baiknya banyak, nutup. Jadi dosa-dosa kita yang lama-lama itu dengan taubat kita, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal soleh yang kita kerjakan menutup dosa-dosa kita. Tutup. Apalagi kemudian kita bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu hilanglah kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang sebelumnya sempat tertuliskan. Ini anugerah yang paling besar yang mungkin kita dapati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaannya, jika kita berpeluang mendapatkan ini, apa ciri-ciri orang yang sudah digugurkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi Nabi mengatakan, siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh kekuatan iman, dibuktikan dengan mengerjakan banyak amal soleh, dikerjakan dengan ikhlas, maka itu berpeluang menjadikan Allah mengampuni semua dosanya. Pertanyaan kita, ya Rasulullah, ya Allah, apa ciri-ciri orang yang diterima puasa itu sampai dia mendapatkan ampunan dari Allah? Bagaimana tandanya orang yang dapat ampunan dari Allah? Itu yang akan kita bahas esok hari menjelang berbuka, insya Allah. Hadi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.